Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita lanjutin ke hal yang kedua ya. Silakan di ini ya di apa namanya? Langsung di ini, langsung absensi aja langsung di itu ya di chatnya deh, biar biar mempercepat. Ya silakan di chat aja ya, di chat absensinya, nama, kemudian apa namanya? Nama, terus MPM ya, silakan di absensi. Oke, kita mulai. Untuk yang kemarin yang nggak masuk pun juga harus masuk ya. Kemarin sih yang siapa Ramadan ada nggak Ramadan? Ada Ramadan? Ada. Ya, jadi nanti karena tugasnya beda, untuk yang Ramadan itu tetap harus hadir. Ya. Eh, Tolong di ini ya, di chatin. Saya kan emang nggak, ya sini aja deh. Oke, kita lanjut ya. Jadi hari ini kita lanjut ke apa namanya ke BIMTEK-nya untuk contoh unit-unit yang akan diuji. Jadi nanti memprediksi bentuk soalnya seperti apa yang akan muncul ketika Anda uji kompetensi LSP dengan asesornya, asesor yang telah terdaftar untuk IC Project Manager di Bayangkara Jakarta Raya ya. Nah, saya terlebih dahulu saya akan lihatin lagi kemarin yang sebelumnya. Sebelumnya itu apa namanya materi yang kemarin. Jadi kita lihat kompetensi-kompetensi apa aja yang kemarin kita bahas yang dan apa namanya mana lagi ya. Ya. Hmm. Jadi apa saja yang Anda ujikan. Nah, itu ada menyangkut 10 apa 10 uji kompetensi ya. 10 unit kompetensi yang diujikan di skema ICT ya, Project Manager. Pertama, mengolah proyek secara integrasi, mengolah ruang lingkup proyek, mengolah jadwal waktu, kemudian atau timeline, kemudian ada mengolah biaya proyek. Jadi Anda di sini buat RAB, kemudian membuat kualitas proyek, quality project manajemennya gimana cara merencanakannya, kemudian mengolah sumber daya manusia proyeknya itu artinya siapa aja yang terlibat di dalam proyek Anda, siapa-siapa aja gitu ya posisi-posisinya. Kemudian mengolah komunikasi proyek. Jadi gimana cara tim proyek itu berkomunikasi untuk menyelesaikan suatu proyek. Kemudian mengolah risiko proyek. Proyek apa aja yang akan nanti terkendala muncul ketika di proyek ya. Kemudian mengolah pengadaan proyek kayak pembelian gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah mengolah stakeholder proyek. Masing-masing nanti akan saya contohkan dengan dari tiap unit kan kita akan latihan eh, membuat eh, DIT. DIT itu adalah daftar instruksi terstruktur gitu ya. Ini salah satu di uji LSP itu yang dimasuk ke level 6 itu harus menggunakan pertanyaan itu ya. Kalau Anda kan di PH di LSP P1 ya, jadi kan belum berpengalaman gitu ya. Kalau yang untuk yang P2 dan P3 itu hanya untuk memunculkan proyek project yang telah dilaksanakan gitu ya. Nah, berikutnya kita masuk lagi ke slide yang untuk pertemuan hari ini yaitu
apa mengulang gitu ya, yang kemarin kita telah dipresentasikan. Nah, kita lihat lagi balik lagi ke yang hari ini. Jadi outline-nya itu bagaimana bagaimana mengerjakan, memahami bagaimana mengerjakan latihan dokumen, kemudian simulasi kasus proyek TIK ya. Jadi nanti semuanya untuk mendapat sertifikat, berarti Anda harus latihan mengerjakan proyek yang saya tugaskan. Nah, ini sebagai contoh, jadi nanti nanti Anda akan diberikan tugas selama 5 hari. Nah, nanti semua ini kirim ke by di grup, di semua di PDF kan di satu laporan ya, dan dikirim melalui WA grup gitu ya. Dan itu eh, akan syarat sebagai apa namanya? Sebagai syarat untuk Anda mendapat sertifikat kompetensi gitu ya. Jadi nanti di-share ke grup dan nanti yang tidak mengirim berarti tidak saya akan membuat timeline itu Anda selesai kalau sekarang tanggal 3 berarti Anda harus selesai ketika tanggal 10 aja ya seminggu 10 Januari. Nah itu udah selesai dikirim. Kenapa kirim ke WA grup? Biar nanti nggak ada yang sama ya. Gitu ya. Oke. Berikutnya untuk tujuan apa yang harus Anda capai hari ini gitu ya. Jadi ketika Anda ikut pelatihan ini, BIMTEK ini kan dimasukkan biar Anda mengerti ya apa yang dites, bentuk tesnya seperti apa gitu ya. Itu yang diharapkan karena tanpa ada membimbingan teknis, kadang-kadang ASES itu bingung. Saya tes apaan lagi ya? Tes apa lagi? Tes apa sih gitu ya? Sampai selesai gimana gitu. Karena ada pertanyaan seperti itu, makanya kita melakukan BIMTEK gitu ya. Itu syarat untuk mendapatkan sertifikatnya itu BIMTEK adalah melakukan BIMTEK ya. Syarat untuk daftar LSP, sorry, daftar LSP atau daftar untuk IGSCO ini harus melakukan BIMTEK. Dan itu masing-masing BIMTEK-nya itu sesuai dengan yang nanti akan Anda ujikan yang akan Anda ambil gitu ya, skema LSP-nya. Berikutnya, memahami cara menerapkan 10 unit kompetensi gitu ya. Jadi 10 unit kompetensi gimana terapin di kasus yang akan kita melakukan pelatihan gitu sesuai dengan soal instruktur dari DIT-nya gitu ya. Berikutnya, menyusun dokumen proyek TI sesuai KKNI gitu ya. Menyiapkan bukti kerja portfolio untuk asesmen LSP, siap mengikuti uji kompetensi ICT Project Manager. Oke, kita lihat ya. Kita lihat bentuk soalnya, contoh ya. Ya, sebelas ya. Hmm. Jadi untuk soal pertama gitu ya, untuk Anda uji kompetensi, mana nggak muncul ya? Muncul mana ya muncul? Nah, kelihatan ya daftar uji instruktur. Nah, nanti Anda itu akan tes pertama itu Anda akan mengerjakan daftar instruksi terstruktur atau DIT ya. Ini salah satu bentuk tesnya pertama. Setelah Anda selesai ini, Anda akan langsung dengan biasanya asesor akan melakukan observasi gitu ya. Layaknya Anda biasanya tanya jawab atau bentuknya tertulis essay gitu ya. Biasanya asesor itu akan menanya-nanyakan pertanyaan 6 atau 10 pertanyaan terkait 10 kompetisi itu nanti Anda akan menjawab dan si asesor itu di aplikasi LSP-nya itu akan mencatat apa jawaban Anda. Nanti setelah selesai akan dilanjutkan dengan apakah apakah yang namanya dia lolos gitu ya untuk lanjut ke tahap berikutnya. Oke, berikutnya ya. Ya, berikutnya ini contoh ketika Anda
Saya ini adalah satu proyek saya yang saya lagi kembangkan di aplikasi gitu ya. Saya mulai membuat suatu aplikasinya. Ya, mungkin Anda bisa eh, ini yang masih saya kerjakan aplikasinya itu. Ini bentuk di bagian apa? Bentar ya. Ya. Ini adalah proyek yang saya kerjakan. Ini masih di tahap apa ini sebenarnya ini finishing ya. Ini aplikasi yang saya kerjakan dari apa Smart Village. Ya ini bagian untuk web desanya. Kemudian ada untuk sistem informasinya gitu ya. Bentar ya. Ini masih ada beberapa yang coding yang error finishing. Ternyata ada beberapa yang apa terjadi error gitu ya. Karena apa ada beberapa perubahan yang dilakukan gitu. Ya, ini salah satu bentuk aplikasinya ya. Ini ada akunnya banyak. Ini salah satunya adalah untuk di posisi admin gitu ya. Nah, di bagian admin untuk mengelola gitu ya. Nah, ini salah satu proyek saya. Oke, yang saya contohkan ke dalam bentuk yang namanya apa ICT ini gitu ya. Oke, saya lanjutin lagi untuk balik ke slide. Nah, itu salah satu contoh proyek yang saya kerjakan. Kita balik ke slide yang tadi yang soalnya ya. Oke. Nah, jadi Anda di sini, Anda ada situasinya, Anda adalah seorang asesi gitu ya. Jadi Anda kan asesi ya. Mengajukan permohonan di potensi jabatan IC Project Manager. Dalam uji ini Anda akan menangani studi kasus proyek implementasi informasi desa Smart Village ya. Nah, kemudian tugas Anda sebagai asesi itu adalah membuat dan mempresentasikan studi kasus proyek Smart Village ya, yang menunjukkan penguasaan 10 unit kompetensi ICT Project Manager. Jadi dari soal-soal 10 ini adalah eh, semua udah tertuang dalam DIT ini gitu ya. Nanti kalau putus saya ini lagi ya, sambung lagi karena ini cuma 40 menit. Ini tinggal 10 menit lagi. Nanti kalau misalkan apa nanti saya akan undang lagi di grup kalau habis gitu ya. Karena perlu untuk dokumentasi di video kan gitu ya. Nah, jadi Anda tugasnya sebagai itu ya, sebagai untuk ICT manager. Pertama, aktivitas apa aja gitu ya yang harus ada. Pertama, Anda menyusun project charter gitu ya. Project charter itu masuk ke dalam apa namanya tahapan Anda di bagian mengelola project gitu ya. Mengelola project secara berintegrasi gitu ya. Itu salah satunya masuk ke dalam lingkupnya Anda membuat project charter. Kemudian Anda membuat WBS, work breakdown structure gitu ya. Nah, ini kan untuk lingkup projectnya ya. Project apa aja yang akan dikerjakan itu Anda dibuat di sini. Berikutnya Anda membuat suatu Gantt chart gitu ya. Timelinenya itu, timelinenya apa yang Anda kerjakan itu dibuat suatu Gantt chartnya itu. Kemudian Anda membuat rencana proyek, itu berarti Anda membuat suatu RAB-nya. Ya, RAB gimana sesuai dengan project charter yang atau work dan satuan charter yang telah digunakan. Berikutnya Anda membuat rencana mutu project. Project punya mutu proyeknya gimana biar mutunya bagus gitu ya. Kemudian memerlukan struktur organisasi proyek. Ini struktur organisasi proyek adalah siapa aja yang misalkan dari project manager turunnya ke bawah staff apa ke bawah gitu ya. Kemudian melakukan rencana komunikasi proyek, register mitigasi yaitu risk manager ininya risk management jadi resiko proyeknya. Kemudian rencana pengadaan atau pembelian dan matriks stakeholder itu masuk ke dalam unit untuk apa namanya mengelola stakeholder ya proyek ya. Nah ini dari semua tugas ini itu udah mengandung semua 10 unit kompetensi gitu ya. Nah kemudian ini nih ya di bawahnya lengkap. Jadi di 10 pertanyaan di atas udah menyangkut semua lingkup penilaian
unit kompetensi. Nah, biasanya kalau di ini nanti ada waktunya yang Anda selesaikan. Nah, nanti juga ada presentasi itu ya. Presentasi yang harus dilakukan di depan asesor dan itu nanti di-record. Kalau di posisi saya sih biasa direkod pakai itu, pakai video, kemudian nanti kirim ke drive saya, nanti saya masukin ke link. Nanti kalau untuk yang di asesor Anda kurang tahu saya nanti ya, nanti bisa dijelasin pada waktu acaranya. Jadi nanti Anda membuat satu slide gitu ya, membuat laporan dulu via PDF atau Microsoft Word dan dirapikan. Nanti kemudian Anda dibuatin suatu PowerPoint-nya untuk melakukan presentasi gitu ya. Berikutnya aspek nilainya ketepatan jawaban, penguasaan materi, rasionalitas solusi dan cara penyampaian. Kemudian umpan baliknya dinyatakan kompeten apabila mampu mengelola proyek estimate pilih sesuai 4 unit kompetensi. Jadi artinya 10 dari 4 lingkup ini itu bisa Anda selesaikan. Ya, itu contohnya. Jadi Anda akan soalnya kan untuk seperti ini gitu ya, soalnya itu nanti. Tapi bukan soal ini gitu, karena kan ini saya hanya memberikan impact terkait ini gitu ya. Ini semuanya saya laksanakan ini di proyek saya gitu ya. Oke, berikutnya kita lihat slide-nya. Bagian pertama kita lanjut. Saya udah buatin di bagian nanti Anda dibuatin apa presentasinya dan PowerPoint PDF-nya ya yang akan nanti akan Anda kerjakan gitu ya. Tugasnya dia Anda membuat satu presentasi dan membuat dokumennya gitu ya. Nah, berikutnya gitu ya. Nah, sekarang bagian project integration gitu ya. Untuk project integration, untuk yang tahap pertama, unit pertama gitu ya. Itu kan luarannya harus project charter gitu ya. Jadi proyek implementasi informasi desa smart grid yang saya buat. Jadi nanti di sini nama proyeknya apa? Anda buat gitu ya. Jadi nanti silakan Anda cari apa namanya. Anda kan pernah belajar tuh di mata kuliah perjalanan proyek atau manajemen proyek lunak. Anda udah pernah belajar project charter lah ya di bisa gitu ya. Jadi proyek sponsornya itu sponsor proyek itu kan disesuaikan siapa apa namanya. Sebenarnya kalau di saya itu sebenarnya bukan kepala desa sebenarnya ya betulnya itu. Jadi sponsor proyeknya itu dari kita karena kita kemarin dibiayain dari hibah dikti gitu ya. Jadi di Dirjen Dikti itu yang proyek sponsornya itu. Jadi nama proyeknya ini implementasi sistem informasi desa. Jadi nanti Anda membuat tugasnya itu membuat nama proyeknya apa gitu ya. Jadi karena Anda IT bukan IT berarti kan. Nah, nanti proyek sponsornya siapa yang mempunyai proyeknya kan, yang punya sponsor proyeknya membiayai proyek gitu ya. Anggaplah ini kepada pesan ke saya, padahal kan kenyataannya itu ini adalah saya buat menghibahkan ke desa gitu ya. Berikutnya project manager. Nah, itu project manager siapa pemimpin proyeknya itu. Kasih namanya gitu ya. Nah, durasi proyeknya berapa bulan? Nah, dari proyek berapa bulan ini nanti Anda akan apa namanya? Dari durasi proyek 4 bulan ini nanti akan inline ketika Anda membuat WBS atau membuat timelinenya ya. Timeline proyeknya sampai nanti RAB-nya dan sampai ke 10 unit berikutnya. Berikutnya Anda definisikan latar belakang proyeknya gitu ya. Jadi ini karena singkat saya buat di PowerPoint gitu ya. Ini bertujuan mendukung digitalisasi pelayanan desa melalui implementasi smart village melalui sistem informasi desa berbasis web gitu ya. Jadi nanti Anda buat tuh latar belakangnya apa. Jadi biasanya ada permasalahan gitu ya. Tujuannya apa gitu ya. Meningkatkan efisiensi pelayanan desa, menyediakan data desa integrasi, mendukung transparansi informasi gitu ya. Uang lingkup proyeknya apa gitu ya. Pengembangan aplikasi di web desa, pelatihan operator, implementasi sistem misalkan. Nah, kemudian termasuk anggarannya dimasukkan. Anggaran Anda, nah ini kan anggaran ini akan menjadi acuan ketika buat RAB gitu ya. Jadi harus total segini ya. Begitu ya. Berikutnya nanti otorisasinya dokumen ini menjadi dasar sih dimulainya proyek. Jadi dari mulai pertama pekerja charter ini akan sebagai blueprint gitu ya ketika Anda membuat suatu proyeknya ke tahap-tahap berikutnya. Ini mulai dari proyek berikutnya sekarang di posisi yang kedua. Unit kedua Anda mengajarkan dia membuat scope manajemen, membuat PBS gitu ya. Jadi pertama kan
Anda identifikasi kebutuhan stakeholder. Jadi di dalam scope ini adalah desa. Jadi di sini akan menentukan apa-apa saja yang akan dilaksanakan di proyek itu. Ini di breakdown kan. Di pertama persiapan proyek gitu ya, menunjukkan tim proyek, kick off meeting gitu, kapan dimulai meeting proyeknya, penyusunan dokumen awal proyek, kemudian analisa kebutuhan, apa aja yang akan dibutuhkan ketika Anda membuat aplikasinya gitu ya. Berikutnya desain sistem, yang kebutuhan stakeholder, pengumpulan data proses, dokumen analis kebutuhan, sistem desain, pengembangan aplikasi, membuat modul, data penduduk, modul pelayanan desa, dan berikut dan lain-lain. Ini banyak masih sebenarnya saya kalau tempelin lagi. Karena ini adalah untuk hanya di PowerPoint, cuman beberapa modul yang saya tampilkan. Modulnya banyak banget. Berikutnya adalah pengujian sistem. Nah, setelah sistem di aplikasi dibuat, terbentuk, lakukan uji sistem. Ya, uji sistem, kemudian implementasi sistemnya, diimplementasi, kemudian diterima, serah terima project itu artinya dikasih sama pihak desanya gitu ya. Nah, berikutnya ada ketika ada di persiapan proyek, Anda menunjukkan tim proyek, kick off meeting, desain sistem, pengembang aplikasi dan berikutnya gitu ya. Termasuk nanti di sini ada pelatihan pengguna gitu ya. Pelatihan penggunanya ini sebenarnya masuk ke sini ya. Ini masuk ke sini. Ini detail bawah sih detail. Ini kelewat di sebelah sini. Harusnya di sini ada 17 nih pelatihan pengguna. Jadi artinya kan orang-orang desa kan nggak tahu nih cara penggunaan aplikasinya. Nah, Anda termasuk itu masuk ke dalam skopnya WBS-nya tuh. Nah, terakhir adalah setelah terima gitu ya dokumentasi, berita acara dan penutupan proyek. Nah, itu WBS itu Anda buat nanti ya di tugasnya itu. Berikutnya ini tinggal semenit lagi ya. Nanti saya apa daripada putus ini aja ya. Kita stop dulu, nanti Anda lanjut ke apa namanya? Oke, itu lanjut ya. Saya pakai akun satu lagi. Eh, apa namanya? Zoom-nya karena ini tadi harus menunggu 15 menit lagi gitu ya. Oke, berikutnya setelah Anda apa? Setelah Anda di project integration, berarti kan nanti Anda lanjut ke tahap berikutnya ya. Anda membuat suatu menyusun setelah scope manajemen udah WBS, Anda akan lanjut ke bagian timeline manajemen. Nah, timeline manajemen ini berarti Anda akan menyusun timelinenya itu jadwal kerjanya gitu ya. Jadwal kerjanya itu apa namanya? Anda dipetakan dari yang telah dibuat di dalam apa namanya di dalam WBS tadi. Ini bisa membuat Excel tuh. Ini bisa menggunakan Excel, Anda atau enggak apa ya nama aplikasinya yang di Word itu ya untuk membuat timeline itu. Atau juga banyak kok di beberapa aplikasi di Anda di web pun juga. Kalau saya Microsoft Project Management apa ya itu bisa yang buat seperti ini gitu ya. Dan nanti Anda buat atau bisa menggunakan aplikasi lain gitu ya. Nah, itu untuk membuat timeline. Jadi ini di sini di pertama di WBS sistem informasi desa yang tadi kan nggak ini ya nggak jelas gitu ya nggak cuman scoop ya dikit gitu ya. Nah, ini lebih detail nih. Misalkan persiapan proyek gitu ya. Ini kan duanya belum nih. Satu-satu penunjukan tim proyek gitu. Nah, ini ada berapa bulan nih, berapa minggu, berapa bulan gitu ya. Nah, tentukan nih misalkan persiapan proyek mau berapa minggu misalkan. Ini kan tim proyek beberapa minggu, sebulan tuh gimana ya. Ini kata sambungan nih, ini sampai nyambung. Nah, lu udah paham lah ya cara membuatin apa namanya untuk gacatnya udah pernah belajar di IT Project Management, makanya kan Anda ngambilnya ke ini kan, ngambil ICT-nya itu. Berarti harus ini harus memahami sebenarnya. Jadi detailkan analisa kebutuhan, kebutuhan stakeholder, pengumpulan data plus bisnis, dokumentasi dan sistem, kemudian di sistemnya apa aja gitu ya, terus waktunya berapa lama gitu ya. Nah itu kan dibuat. Nah ini baru pengujian sistem kan, sebenarnya masih ada kan bagiannya yang lebih lengkapi lagi ini belum gitu didetailkan karena cuman saya buatin untuk dibuat slide gitu ya. Nah, nanti Anda silakan membuat misal aktivitasnya, membuat gancatnya gitu ya. Seperti ini. Ini untuk yang bagian ke unit ketiga tuh, manajemen waktunya gitu ya, membuat jadwal proyek gitu ya. Berikutnya, Anda menentukan
yang namanya cost management. Jadi Anda mau menyusun RAB nih. Di sini Anda melakukan estimasi proyeknya gitu ya. Jadi ini berdasarkan 8 tahapan di WBS yang saya buat tadi, ada paket pekerjaan, ada biayanya gitu ya. Nah, kan kalau yang lengkapnya kan untuk yang di cost management itu kan ada detail ya. Nih yang tadi nih kayak gini nih. Ini detail nih satu-satu nih. Harganya berapa gitu. Ini kan untuk keseluruhan nih dibuat satu lingkup gitu ya. Makanya langsung nih untuk persiapan proyek totalnya 10 juta, analis kebutuhan 20 juta, desain sistem 25, pengembangan aplikasi 6 bulan dan sebagainya. Makanya saya kalau ngejuin proyek ke perusahaan biasanya pakai ginian nih standarnya. Nah, ketika dia minta detail, berarti nanti saya buat berdasarkan dari Ganjar seperti ini atau di WPS tadi gitu ya, lebih detail semua persiapan proyek bilang ini kan cuma segitu doang nih. Nah, di detailin nih persiapan proyeknya apa-apa, ada harga-harganya gitu. Nah, ini kan untuk yang view, untuk penawaran nih, ya hanya segini nih. Desain sistem berapa gitu ya, pengembangan aplikasi berapa, totalnya harus 150 juta. Sama dengan yang ketika Anda di proyek charter, ya anggaran proyeknya 150 juta, berarti Anda harus habis tuh, ya 150 juta itu. Gitu ya. Nah, berikutnya setelah Anda menyusun cost management, berarti Anda berikutnya lanjut ke quality management, ya. Jadi Anda menyusun nih rencana mutu. Nah, nanti buat dokumennya. Jadi ini sama dengan ini nama proyeknya, informasi desa, proyek menjadi siapa, instansinya pemerintah, ini dari desa ya. Kemudian durasi proyeknya 4 bulan, ini sesuai dengan data tadi yang Anda direncanakan di dalam project charter ya, dokumennya rencana mutu proyek kan dokumennya. Jadi outputnya yang dihasilkan quality management itu manajemen quality adalah rencana mutu proyek. Jadi masing-masing unit itu mempunyai outputnya. Yang tadi yang pertama proyek charter, yang kedua WBS, yang unit keempat keluarannya tiga timeline ya, timeline manajemen atau jadwal proyek. Yang keempat adalah manajemen keuangan itu apa anggaran ya, penyusunan anggaran atau RAB gitu, rencana anggaran yang digunakan di proyek gitu ya. Nah, berikutnya yang unit kelima, quality management berarti luarannya Anda mengasihkan rencana untuk proyek. Ya, nah di sini lengkap ya. Di sini misalnya ruang lingkup mutunya, rencana mutu mencakup pengendalian batas pada kebutuhan sistem, desain pengembangan aplikasi, pengujian sistem, implementasi serah terima sistem. Aspeknya apa? Fungsional sistem, standar mutunya sesuai dengan kebutuhan pengguna, data dan keamanan sistem, akurat, akustis dan sebagainya. Nah, ini Anda dimasukkan ke quality management. Untuk apa sih? Biar manajemen proyeknya itu berkualitas dan sesuai dengan yang diharapkan ketika Anda melakukan riset. Biar enggak selesai dan kemudian hati-hati ya ketika membuat yang namanya timeline management ini. Jangan sampai nanti waktunya molor dari 4 bulan. Jadi harus pinter-pinter nih. Berapa bulan nih selesainya, berapa minggu, yang lama gitu ya. Berikutnya adalah HR management. Nah, ini adalah ketika Anda menentukan tim proyeknya, tim proyek di dalam proyeknya. Pertama, pemimpinnya itu project manager. Nah, dia project manager, kemudian di sini siapa tim leader, misalkan bagian yang teknis itu ada analisis, tim analisis itu orang ini ya, ini orang-orang ya. Nanti ya Anda bisa menentukan analisa itu berapa orang, tim analisis itu programming ada berapa orang, testing ada berapa orang, trainer itu nanti yang untuk yang pelatihan pengguna ya. Nah, itu Anda definisikan nih. Berarti programming ada application berapa orang nih misalkan, yang rancang database-nya berapa orang misalkan, itu dibagi tuh. Ya ini analisis kan menentukan kebutuhan pengguna nih, ya termasuk yang membuat flow chart-nya tuh flow. Kalau biasa Anda pernah belajar OAD bisa membuat bisnis prosesnya gitu ya, atau sistem berjalan atau ada usulan misalnya seperti ini, atau membuat kelas diagram atau gimana gitu ya. Kemudian di berikutnya pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta, misalnya responnya memuaskan atau tidak, umpan balik untuk kandidat. Berikutnya adalah project communication management. Nah, unit berikutnya adalah Anda implementasi gimana manajemen komunikasi dalam satu project gitu ya. Ngelolanya gimana? Jadi tujuannya apa sih? Untuk memastikan
informasi proyek tersampaikan tepat waktu dan akurat kepada stakeholder. Ya, stakeholder apa sih stakeholder? Jadi yang berkaitan dengan proyek dari mulai proyek sponsor gitu ya, tim proyek atau pengguna-pengguna yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang akan menggunakan aplikasi, termasuk gitu ya, termasuk yang tim-tim kita gitu ya. Nah, rencana komunikasi politiknya gimana? Ada kick off meeting dokumen awal. Ya, pasti kan ini akan sering dibahas tuh. Gimana nih proyeknya, sampai mana progresnya, misalkan. Ada laporan progres tiap akhir pekan, media komunikasi, rapat, email, dikumpulkan, dan sebagainya. Kemudian juga diberdasarkan PBS gitu ya progresnya. Misalkan yang tadi udah meeting dokumen udah 100% progresnya. Kemudian sistem komunikasi udah 100%. Di database-nya berapa persen nih? Kakak sering nih mengadakan komunikasi kan. Ternyata database-nya masih kurang nih. UI-nya masih 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 banyak itu. Tampilannya belum enak, belum sesuai pengguna. Database loggingnya masih error misalkan ya. Nah itu disesuaikan progresnya sesuai dengan keadaan. Berikutnya, contoh laporan progres kendala integrasi modul pelayanan desa, perbaikan sedang dilakukan. Ini contoh laporan progresnya, gitu ya. Kemudian rencana tidak lanjut, apa yang selanjutnya, gitu. Misalkan Anda menyelesaikan desain database-nya harus 100% gimana, nah itu Anda masukin di sini, di tindak lanjut. Berikutnya adalah hasilnya apa, gitu kan. Jadi hasilnya itu stakeholder terinformasi, proyek mudah dikendalikan, tugas jelas, proyek mudah dikendalikan. Itu yang masuk ke dalam apa namanya project bagian project communication atau manajemen mengelola komunikasi gitu ya. Berikutnya yang tahap yang unit ke-8 gimana implementasinya risk manajemen proyek gitu, mengelola risk proyek. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk menganalisis serta memitigasi risiko agar proyek berjalan sesuai jadwal dan tujuan. Apa aja sih gitu proses pengelolaan risiko? Pertama, identifikasi, mencatat autentisasi risiko proyek, kemudian analisis risiko membantu dampak risiko dan menentukan prioritas penanganan. Kemudian ya perencanaan respon menyusun strategi mitigasi rencana dan cadangan. Contoh ya risiko penundaan pengembangan aplikasi, penyebabnya keterlambatan analisis kebutuhan, error aplikasi gitu ya. Itu kan risk manajemen gitu ya. Kalau risiko proyek, kalau ini kejadiannya gimana gitu ya. Apa penyebabnya dicari itu. Mitigasinya, review analisa awal dengan stakeholder, nih stakeholder harus ini. Lakukan ekstra internal testing tiap modul. Sediakan waktu cadangan pada Gancat gitu ya. Yang Gancat bisa disusun ulang, bisa diperbaikin gitu ya. Di matriknya risiko analisis, rencananya mitigasi risiko. Hasilnya apa? Risiko dikelola, gangguan proyek diminimalkan. Outputnya, matrik risiko analisis, rencana mitigasi risiko. Nah, itu Anda nanti menyusun sampai 10 unit ya, diimplementasikan biar nanti Anda nggak ke ini, nanti ya cukup buatin kayak saya aja buat slide seperti ini. Kalau Anda nanti dibuatin lengkap, itu nanti 5 hari nggak selesai lagi ya. Karena kan Anda butuh hanya untuk menyelesaikan tugas Anda untuk belajar ketika ketemu besok di ujian, kan bintek gitu ya. Nah, nanti kalau Anda membuat modulnya lengkap, nanti waktunya kebanyakan lagi ya. Oke, berikutnya ketika Anda main di project procurement atau pengadaan barang jasa proyek gitu ya. Nah, ini harus Anda lakukan juga. Ini karena salah satunya kan kalau Anda tidak melakukan pembelanjaan, tidak pinter-pinter mengelola pembelanjaan, ya proyeknya nanti nggak beres sesuai dengan rencana gitu ya. Tujuannya apa sih? Mengelola pengadaan barang dan jasa, proyek dari perencanaan hingga pelaksanaan kontrak sesuai rencana. Menyusun kebutuhan anggaran serta rencana pengerjaan, penyelesaian gitu ya. Pertama, biasanya tuh memilih vendor ya. Anda misalkan membuat suatu ini apa namanya beli hardware atau mending ada vendor. Nah, nanti vendor, kenapa sih vendor? Karena kalau vendor kadang-kadang butuh pajak ya. Karena kalau misalkan vendor kan udah bisa jual beli barang tuh udah ada pajaknya tuh. Itu harus ada tuh. Negosiasi kontrak, monitoring dan kontrol gitu ya. Kemudian mengumpulkan tawaran dan memilih vendor. Nah itu kan vendor tuh nanti dipanggil tuh atau kita ketemu ya kan. Berikutnya mantap pelaksanaan kontrak dan memastikan sesuai rencana. Apa sih yang harus Anda perhatikan ketika memilih vendor? Pertama, harga bersaing, reputasi pengalaman baik, kualitas produk jasa bagus, legalitas kepatuhan sesuai regulasi gitu ya. Jadi hati-hati ketika Anda memilih vendor gitu ya. Karena biasanya yang nawar-nawar harga kayak
saya misalkan ya, saya membeli untuk apa namanya barang-barang server misalkan, kan banyak tuh tawaran tuh. Atau misalkan Anda bisa beli di sana, di Shopee, di mana. Tapi baik mendingan pakai vendor gitu ya. Nah itu cek nih, kenapa barang ini bisa lebih murah dari yang vendor lainnya gitu ya. Itu harus diperhatikan gitu ya. Jadi outputnya adalah rencana pengadaan, kontrak pengadaan gitu ya. Berikutnya, barang dan jasa tersedia tepat waktu pembelian sesuai anggaran. Berikutnya yang terakhir, ya yang terakhir adalah apa pengelola pemangku kepentingan proyek. Jadi project stakeholder management ini untuk apa? Mengidentifikasi, menganalisis serta mengimbangkan strategi komunikasi positif dengan pemangku kepentingan proyek gitu ya. Jadi industri stakeholder, menjadi siapa saja yang terlibat dan kepentingannya, analisis kepentingan, evaluasi pengaruh kepentingan stakeholder, strategi komunikasi menyusun strategi sesuai KPI stakeholder, meningkatkan keterlibatan mengajak stakeholder aktif dan memberikan dukungan. Ketiga menyambut stakeholder. Nah, jadi di sini berarti di proyek saya berarti kan saya mencatat apa yang terlibat dalam proyek aplikasi ini gitu ya. Berarti dari pihak desa, gitu, siapa-siapa aja, kepala desa, sekretariat desa dan lain-lain gitu ya. Kemudian nanti melakukan evaluasi, menyusun strategi gitu ya. Kemudian membuat apa namanya matrik kepentingan, manage closing apa, monitoring gitu ya. Kemudian kita akan tetap menjaga kepuasan gitu ya. Kemudian tetap memberikan informasi gitu ya. Nah, kemudian hasilnya apa? Setahun mendukung proyek, komunikasi terlibatan positif gitu ya. Nah, itu ada beberapa unit, beberapa yang ya, beberapa yang akan dilaksanakan ketika di proyek gitu ya. 10 yang harus Anda kerjakan ketika Anda mengerjakan ya untuk di DIT gitu ya. Nah, berikutnya setelah Anda DIT, bentar ya, lanjut ke bagian nah, contoh pilihan ganda gitu ya. Yang mungkin udah nampil ya. Nah, berikutnya contoh untuk pilihan ganda. Jadi nanti akan juga ada tes berikutnya. Sorry, bukan ini ya. Yang ini dulu deh. Nah, jadi nanti setelah Anda selesai dalam pilihan ganda, itu Anda akan berikutnya adalah ke wawancara tuh, observasi atau essay. Nah, biasanya ini tahap wawancara dengan pihak asesornya. Jadi Anda sebagai asesor nanti dia akan si asesor akan menanyakan ke Anda. Ini kira misalkan nih menjelaskan Smart pilih berdasarkan proyek charter. Gimana cara membangun apa gimana sih? Biasanya sih lebih 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 gampang pertanyaannya sih apa misalkan apa yang akan misalkan nih pertanyaan unit pertama gitu ya. Bagaimana caranya Anda membuat proyek charter misalkan? Nah, itu pertanyaan seperti itu. Nanti Anda jelasin tuh. Oh, cara-cara charter gini 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 gini. Apakah cara implikasinya gitu kan? Nah, nanti si asesor itu akan mencatat jawaban Anda. Ya, nama biasa kita itu udah punya kunci jawabannya. Nah, jawabannya lebih mendekatin enggak gitu ya. Nah, kalau nanti misalkan Anda nggak lolos di sini nih, bisa dari 10 soal nih, cuman dua, nanti Anda akan mengulang. Kalau misalkan yang DIT tadi lolos, ini belum, nanti akan Anda ngulang gitu ya. Atau biasa kalau nggak tepat, kadang-kadang asesor nyari ini kira-kira jawaban yang tepat biar Anda bisa lolos gimana. Nah, kadang-kadang si asesor gitu tuh nyari ya kira-kira nih, mungkin Anda nggak paham nih sebentuk pertanyaannya, ganti gali yang lain ya bisa seperti itu ya. Berikutnya setelah ini tes yang kedua, tes yang ketiga terakhir pilihan ganda gitu ya. Nah, pilihan ganda pun sama, dia mengandung soal-soal yang apa namanya dalam terkait 10 kompetensi. Saya kurang tahu nih kalau soal dibentuknya di IC Major ada berapa total soalnya gitu ya. Nah, yang pasti soalnya akan menyangkut 10 kompetensi. Contoh misalkan
soal terkait mengolah proyek selesai integrasi. Contoh, langkah pertama yang harus dilakukan oleh ICT Project Manager untuk memastikan proyek Smart Village berjalan integrasi adalah apa? Misalkan, jawabannya A, menyusun program proyek, menyusun proyek charter, C, menentukan vendor, D, menyusun jadwal pengujian sistem. Nah, di sini langkah pertama adalah pastikan menyusun apa tuh? Menyusun proyek charter sebagai dasar proyek. Nah, nanti pilih pilihan ganda ini semua pakai aplikasi ya di jawabannya itu. Jadi itu beberapa pertanyaan yang harus Anda selesaikan gitu ya ketika Anda menyelesaikan uji kompetensi. Misalkan juga ini mengolah uang lingkup proyek, soal-soalnya terkait unit itu. Begitu juga mengolah jadwal waktu proyek. Sini penyusunan kata gacat dalam proyek smart pilih tujuan untuk misalkan apa? Menentukan sebagai proyek, mengendalikan urutan proyek, menentukan standar mutu, menghitung biaya pengadaan produk. Berarti penyusun gacat adalah bagian B gitu ya, mengendalikan urutan dan durasi aktivitas proyek. Nah, itu beberapa contoh soal misalkan ini yang mengolah biaya proyek, mengolah kualitas proyek, mengolah SDM proyek. Ya, berarti pertanyaannya akan menyangkut ke sana. Ya, kemudian ini mengolah komunikasi proyek, tujuan utama rencana komunikasi proyek apa? Mengolah langkah awal harus dilakukan dalam pengelolaan risiko proyek apa gitu ya. Apa awal-awalnya. Ini silakan nanti Anda perlu belajarin. Nanti akan saya kirim contoh DIT saya. Ya, DIT ada begitu juga contoh pilihan soal pilihan ganda. Jawabannya ada 4 ya. Jadi A B C D ABCD ya, ada 4 jawabannya. Nah, oke. Jadi tugas nanti yang saya akan berikan, silakan dengar nih ya untuk tugasnya. Tugasnya Anda adalah seorang ICT Project Manager, ya. Silakan nanti Anda membuat eh, apa namanya untuk proyeknya itu sesuai dengan proyek yang Anda punya atau Anda lakukan, ya. Jadi artinya Anda jadi seorang proyek, ya. Anda seorang manajemen proyek, seorang ICT project manager diikut permasalahan gitu ya. Ya, jadi silakan nanti Anda buat ya. Anda buat proyek buat seperti saya ini hari ini. Jadi Anda diminta mempresentasikan studi kasus proyek Anda proyek apa. Silakan nanti Anda buat proyek sendiri gitu ya. Nanti apa aja aktivitasnya. Jadi Anda membuat proyek charter, WBS, Gantt chart, RAB, mutu proyek, organisasi, rencana komersi proyek, mitigasi register atau risk management, ini risiko, kemudian manajemen pengadaan sama komersi stakeholder ya. Nah, 10 ini yang akan Anda kerjakan. Ya, silakan nanti dikerjakan dikumpulkan paling lambat hari Sabtu minggu depan ya. Sekitar tanggal berapa? Tanggal 10 ya. Ya, tanggal 10 Januari. Nah, ini Anda jadi yang dinilai itu pertama absensi ya, absensi kehadiran dan yang dikerjakan ini. Ya, jadi kalau Anda tidak mengerjakan apa namanya, tidak mengerjakan untuk proyek ini, tidak mengerjakan DIT ini, berarti Anda tidak lulus BIMTEK-nya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tolong diabsen ulang ya, diisi dulu. Karena kan tadi hilang ya. Tadi karena emang tadi ke close dulu, jadi apa hilang jadinya yang absen tadi sebelum saya salin. Silakan absen dulu. Oke, ada pertanyaan soal tugasnya? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya anggap Anda paham. Jadi nanti Anda silakan apa namanya? Silakan Anda kerjakan. Ya, kemudian dikumpulkan nanti di WA grup ini, dikumpulkan hari paling lambat hari Sabtu tanggal
10. Jadi Anda membuat studi kasus gitu ya. Berdasarkan contoh yang saya berikan gitu ya, yang telah saya jelasin. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, eh, Pak, Pak, ya studi kasusnya ini Pak, sistem informasi desa Pak. enggak, itu bebas kalian. Ini kan yang saya ini mah. Jadi Anda Oh, bebas. jadi Nanti saya akan kita contohkan contoh kita itu. bebas, studi kasusnya bebas gitu Pak. Bebas. Ya, bebas. Jadi minimal Bebas. nanti ininya itu apa menyangkut 10 aktivitas ya, project charter, WBS sampai yang aktif stakeholder ya. Nanti saya share materinya, nanti ada silakan diikutin gitu ya. Itu untuk yang harus dilaksanakan. Oke, ada lagi pertanyaan? Dikumpulkannya via WA group ya. Jadi bebas proyeknya apa, yang penting nanti buat dari eh, semua aktivitas sampai Anda 10 unit selesai diimplementasi. Yang pihak Anda nggak usah, yang essay pun nggak usah. Jadi Anda cukup pilihkan yang DIP ini aja. Ada lagi? Kalau tidak ada udah setengah 11. Oke, kalau tidak ada, cukup untuk bimteknya 2 hari. Ya hari ini sama kemarin sama hari ini hari yang terakhir gitu ya. Jadi nanti silakan dikerjakan tugasnya dikumpulkan hari Sabtu bentuknya filenya PDF ya, kerjakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukup sekian. Pak, Sabtu depan apa Sabtu minggu ini? Ke depan tanggal 10. Oh, oke oke. Ya, kalau selesai hari ini mah. Oke ya, oke. Cukup sekian. Nanti sertifikat akan saya buatkan, akan saya kirim setelah Anda selesai lewat tanggal 11 berarti ya. Tanggal 10 kan terakhir tuh. Nah, tanggal 11 saya buatin sertifikat semuanya. Kalau mengumpulkan tugas sama absensi ya, sesuai. Terima kasih semuanya. Kita akhiri acara BIMTEK hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.